Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jumlah vaksin yang tersimpan di Bio Farma Bandung sebanyak 3 juta dosis. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin diantaranya tiba pada 6 Desember 2020 dan tengah menjalani uji klinis dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tim Liputan Metro TV. Ya, terkait rencana vaksinasi untuk tahap pertama adalah untuk tenaga kesehatan yang kemudian menjadi prioritas. Saya ingin tanya ke Dr. Elina. Dr. Elina sudah dapat SMS belum terkait apakah menjadi peserta yang diprioritaskan atau tidak di tahapan pertama ini? Ya, terang saya belum dapat ya, tapi beberapa teman sudah dapat ya. Mungkin perlu waktu barangkali ya. Dan saya kira terima kasih nih kepada pemerintah yang sudah mengalokasikan kepada kami tenaga kesehatan untuk menjadi prioritas di batch pertama ini. Ya, tapi memang tentu saja untuk masalah logistik ya seperti inilah bahwa belum semua mendapatkan SMS. Tapi saya mengerti karena jumlah vaksinnya baru 3 juta. Sementara tenaga 3 juta ini artinya bukan 3 juta orang bisa langsung vaksin karena kan Sinovac ini merupakan vaksin yang harus diberikan untuk 2 dosis. Jadi sebetulnya 3 juta ini baru untuk 1,5 juta orang. Sementara yang masuk prioritas itu tentu jumlahnya lebih banyak. Jadi ya saya minta kepada tenaga kesehatan untuk sabar saja. Kita menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada lagi vaksin yang masuk ke Indonesia. Dr. Elina, Anda tadi mengatakan belum dapat SMS ini. Kalau dugaan dari Dr. Elina, kenapa? Apakah karena memang ini masalah data saja atau mungkin karena ada syarat-syarat lain yang kemudian mungkin tidak menjadi kategori, Dr. Elina tidak masuk kategori itu atau seperti apa menurut Anda? Dari segi usia sih saya masuk ya, masuk ke kategori. Ya, tetapi saya berprasangka baik saja barangkali memang untuk mengirimkan SMS ini mungkin ada juga kendala, tidak bisa serentak untuk sekian banyak orang. Jadi ya mudah-mudahan dalam beberapa saat ke depan saya akan menerima. Jadi ya nggak terlalu panik atau apa juga lah karena saya tahu memang sesuatu itu perlu perkondisian dan barangkali juga perlu waktu, tidak selancar yang kita harapkan. Tidak masalah, yang penting memasuki. Ya. Di tempat Anda bertugas, ada berapa persen dari total tenaga medis yang sudah mendapatkan notifikasi terkait ini, Dr. Elina? Belum tahu. Saya baru tahunya dari grup-grup WA saja mengatakan saya belum terima, saya sudah, saya belum, saya sudah. Jadi memang kan karena dijanjikan hari ini bukan ya. Jadi ya kita tunggu saja. Oke, terkait dengan kategori atau kelompok yang memang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin ini, Dr. Elina, apakah sudah terdapat atau sudah mendapatkan kejelasan terkait dengan mekanisme dan juga prosedur vaksinasi itu sendiri seperti apa? Lebih detail mungkin informasinya, sudahkah mendapatkan informasi yang detail itu, Dr. Elina? Ya, kita mendapatkan informasi dari presentasi para pejabat atau juga juru bicara dari Kemenkes dan juga ada beberapa presentasi lainnya, tetapi saya kira ini kan bukan suatu kegiatan perorangan, tapi apalagi tenaga kesehatan lewat institusi, mestinya ini sudah diatur melalui institusi dan lembaga. Ya, kalau kami tenaga kesehatan kan tinggal mengikuti alur saja. Ini bukan kegiatan yang perorangan kan ini ya. Per institusi harusnya begitu ya. Baik kita ke Pak Miko. Pak Miko, menurut Anda harusnya seperti apa agar kemudian proses dan tahapan-tahapan vaksinasi ini berjalan dengan optimal? Apa mungkin catatan-catatan dari Anda terkait ini? Satu, pemerintah harus punya roadmap. Jadi roadmap yang kemarin dibuat tuh ada yang bayar, ada yang gratis begitu. Jadi sekarang harus punya roadmap gratis semua begitu. Kemudian yang kedua adalah pemerintah akan membeli tidak satu produk begitu dari Sinovac saja, kemudian dari Sinopharm, dari kemudian CanSino dan sebagainya itu harus juga direncanakan atau di dalam
paket vaksinnya itu harus dibuat rencana jangka panjangnya. Kemudian ketiga itu harusnya pemerintah memberitahukan yang pertama siapa, kemudian jangan di SMS begitu aja begitu. Jadi jangan individual begitu. Jadi sifatnya institusional, kemudian harus diberitahukan lewat pemberitahuan umum begitu, lewat televisi bahwa vaksinasi akan dimulai untuk petugas kesehatan kapan, kemudian untuk petugas lainnya kapan. Jadi benar-benar terbuka begitu. Kemudian vaksinnya juga harus terbuka begitu. Jangan sampai ini akan membingungkan masyarakat kalau informasinya tidak sampai. Kemudian gratis, kemudian di mana diberikan, apakah swasta akan dilibatkan. Sampai sekarang kan menurut saya belum terbuka di televisi begitu. Jadi harusnya itu terbuka di televisi, bagaimana memberikannya, kemudian gratis atau tidak di swasta atau di negeri begitu, di rumah sakit atau di puskesmas, dan itu harus benar-benar clear. Jangan sampai kemudian semuanya tidak clear. Baik, Pak Miko, kalau kita lihat kan tahapan-tahapannya, tahapan pertama untuk tenaga medis, tahapan kedua untuk public workers, lalu tahapan ketiga untuk kemudian golongan yang lain. Apakah kemudian dua tahapan ini juga harus dari sekarang ditentukan tanggalnya sehingga lebih clear kepada masyarakat, begitu? Betul, ya paling tidak kira-kira minggu kedua atau minggu ketiga bulan Januari begitu terhadap tenaga medis. Kemudian itu yang pemberian dosis pertama atau dosis kedua. Jadi itu juga masyarakat harus tahu karena ini CanSino Sinovac harus diberikan 2 dosis. Jadi harus dosis pertama minggu sekian, dosis kedua minggu sekian. Jadi kira-kira semuanya jadi pasti. Nah, kemudian bahwa Presiden Jokowi akan menerima yang pertama, yaitu benar-benar harus dimasukkan di dalam televisi. Tidak bisa cuma Jokowi sudah menerima begitu, enggak bisa. Harus dipublikasikan di televisi. Begitu, Mas. Baik. Pak Miko, sebelum kita ke Dr. Erlinda kembali, kalau menurut Anda tahapan-tahapannya kan memang setiap negara kan berbeda-beda. Apakah tahapan-tahapan yang kemudian dilakukan di Indonesia yang pertama adalah tenaga medis, lalu kedua adalah petugas publik, lalu kemudian golongan-golongan lainnya, apakah prioritas dari setiap golongan ini sudah ideal menurut Anda atau mungkin ada masukan terkait hal ini? Kalau frontliner saya pikir sudah ideal gitu. Jadi tenaga medis yang pertama, kemudian polisi atau ABRI, kemudian tenaga kelurahan begitu. Itu frontliner atau tenaga garis terdepan begitu. Jadi saya pikir semua orang pada frontliner ini setuju. Tapi begitu yang kedua mungkin debatnya akan panjang begitu. Jadi yang mendapat yang kedua itu semua orang punya kepentingan masing-masing untuk mengatakan ini yang kedua. Baik. Dr. Erlina, tadi dari epidemiolog sudah memberikan masukan kepada pemerintah. Dari Anda sendiri, dari tenaga medis dan juga dari teman-teman dari dokter, ada aspirasi khusus tidak terkait dengan mekanisme vaksin ini yang ingin Anda suarakan kepada pemerintah dan juga stakeholder? Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini bukan kegiatan individual, jadi mesti diorganisir, dia diatur melalui institusi. Kalau saya tenaga kesehatan lebih baik itu lewat rumah sakit supaya ini semua bisa terorganisir dengan baik. Jadi boleh bagus mengirim SMS untuk memberi peringatan atau memberi informasi kepada kami, tetapi pelaksanaannya bukan orang per orang, tapi harus diatur oleh institusi tempat kami bekerja, karena itu akan lebih efektif. Baik, baik. Kalau Dr. Erlina sendiri, jika memang masuk dalam gelombang pertama ini, apakah dokter ragu atau sudah yakin dengan vaksin ini? Saya mau. Ya, baik, jadi sudah yakin begitu ya? Dan memang mendapatkan giliran, saya tidak akan menolak. Baik, baik. Terima kasih Dr. Erlina dan Pak Miko. Ada catatan mungkin sebagai penutup pada perjumpaan pada malam hari ini, Pak Miko? Iya, jadi menurut saya program vaksinasi 2021 ini dari bulan Januari 10 juta dosis, kemudian bulan Juni 100 juta dosis, bulan Desember 200 juta dosis.
itu mungkin punya roadmap yang baik, kemudian bagaimana pemulihan protokol kesehatan harus tetap digunakan sampai Desember 2021, maka menurut saya pemerintah harus benar-benar hati-hati. Menurut saya tidak cukup setahun, 2021. Kemudian harus dievaluasi pada 1 tahun yang sudah mendapat vaksinasi, apakah vaksinasi antibodinya akan bertahan sampai 1 tahun, kemudian dilanjutkan sampai 1,5 tahun, kemudian atau 2 tahun. Jadi harus direncanakan dengan baik vaksinasi berikutnya, begitu, Mas. Baik, terima kasih Dr. Elina Burhan dan juga Tri Yunis Miko Wahyono telah sharing informasi bersama kami. Dan pemirsa, bagi Anda para tenaga kesehatan yang menjadi prioritas pertama penerima vaksin, Anda bisa mengecek nama Anda apakah nama Anda terdaftar melalui website pedulilindungi.id. Kami ulangi, melalui website pedulilindungi.id.